Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan tema yang berikutnya, yaitu ini prosedur pengurusan surat masuk penting ya dengan sistem kartu kendali. Nah, kartu kendali adalah lembar isian untuk mencatat ya, untuk menyampaikan dan menyimpan surat sehingga bila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah. Itu fungsi kartu kendali. Nah, surat yang dicatat dalam kartu kendali hanya surat masuk dan surat keluar yang sifatnya penting saja. Ya. Nah, yang surat rahasia, yang sifatnya rahasia biasa itu nanti dicatat sendiri ya menggunakan lembar pengantar surat biasa. Nah, kemudian dalam sistem kartu kendali itu perlu dilakukan pengelompokan surat ya, surat penting, surat rahasia dan surat biasa. Agar apa? Agar memudahkan nanti pada proses pencatatan di kartu kendali dan di lembar pengantar surat biasa. Nah, ciri-cirinya surat penting dan seterusnya itu sebagai berikut. Surat penting adalah surat yang jika hilang atau terlambat sampai akan menimbulkan masalah bagi organisasi yang bersangkutan karena surat itu tidak bisa digantikan dengan surat lain ataupun tembusan karena surat itu harus segera diproses ya atau ditindaklanjuti. Ini surat penting. Nah, selain itu, surat penting, informasi yang terkandung di dalam surat penting itu tidak terdapat pada surat lainnya. Sehingga informasinya tidak diketahui oleh pimpinan atau unit pengolah. Dan ini nanti akan menimbulkan permasalahan. Nah, itulah rumusan dari surat penting. Nah, kemudian surat biasa yaitu apabila surat tersebut hilang atau terlambat sampai kepada yang dituju, tidak menimbulkan kesulitan atau masalah bagi instansi karena surat itu tidak harus segera diproses selanjutnya. Nah, biasanya informasi yang terkandung di dalam surat tersebut terdapat pula pada surat lain. Nah, jika misalnya petugas penilai surat ragu-ragu mengenai kategori surat itu penting atau biasa, maka perlu ditanyakan kepada pimpinan unitnya supaya tidak terjadi kesalahan penilaian. Nah, yang terakhir, surat rahasia yaitu surat yang bersampul lebih dari satu. Ya, pada sampul surat biasanya atau terdapat kode RHS rahasia atau SRHS sangat rahasia. Nah, kartu kendali sendiri terdiri dari 3 warna ya. Lembar pertama itu warna kuning, lembar kedua itu berwarna hijau, dan lembar ketiga itu berwarna merah. Ya. Sistem kartu kendali ini dulu juga dikenal sebagai SKPB, Sistem Kearsipan Pola Baru. Ya, itu. Nah, keuntungan menggunakan kartu kendali adalah ini lebih efisien dibanding dengan buku agenda. Ya. Yang kedua, dengan kartu kendali itu dapat membedakan sifat surat, ya, tadi penting, biasa, dan rahasia. Yang ketiga, menghilangkan pencatatan berulang. Ya, yang keempat, keuntungan yang keempat, ini mudah melacak lokasi surat yang sedang diproses. Yang kelima, memudahkan penyusunan arsip. Ya, nanti di dalam skema klasifikasi. Dan yang terakhir, ini memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Ini, ya, itu keuntungan dari penggunaan kartu kendali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Jadi, pengurusan surat masuk penting dengan kartu kendali. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan penerimaan surat. Jadi tugas penerima surat
adalah menerima surat masuk dari instansi lain atau dari perseorangan, kemudian menandatangani surat pengantarnya, ya, serta juga membubuhi cap tanggal pada sampul surat. Nah, berikutnya menyortir surat masuk tersebut, ya, berdasarkan tanda yang terdapat pada sampul surat, misalnya surat kilat, segera, pribadi, salah alamat, surat rahasia, surat penting, dan lain-lainnya. Kemudian menyerahkan surat tersebut kepada pencatat surat, nah, dan penerima surat keluar dari instansi sendiri untuk dikirimkan melalui pos atau kurir. Itu tugas penerima surat. Nah, penyortiran dilakukan untuk mengetahui surat yang diterima itu di unit kearsipan atau unit pengolah termasuk penting, rahasia, biasa, atau hanya surat undangan. Ya, ini. Nah, langkah berikutnya yaitu pencatatan surat. Jadi surat-surat yang diterima, yang sudah dinilai, dikelompokkan, ya, penting, biasa, atau rahasia. Nah, dalam hal ini kita perlu seorang petugas yang mempunyai wawasan yang luas dan mengetahui sistem kerja dan organisasi di perusahaan atau lembaga yang bersangkutan, ya, ini, dan dia juga harus teliti. Nah, untuk surat penting maka harus dicatat menggunakan kartu kendali rangkap 3 tadi. Nah, sementara untuk surat biasa menggunakan surat pengantar surat biasa. Nah, untuk surat rahasia menggunakan surat pengantar surat rahasia. Nah, tugas pencatat surat bukanlah tugas yang mudah, ya. Sebab petugas di sini harus mencatat benar-benar untuk menentukan indeks dan kode secara tepat. Jadi betul-betul dia teliti dan mengetahui cara mengindeks dan memberikan kode secara tepat. Nah, apabila ada kesulitan untuk mengindeks maupun memberikan kode, biasanya lembar itu dikosongkan dan kemudian diserahkan kepada pengarah atau atasan untuk mengisi kolom tersebut. Nah, kalau memang diperlukan kecepatan dan volume surat penting banyak sekali, maka pencatatan kartu kendali dapat dilakukan oleh beberapa petugas, ya, yang sudah terlatih di perusahaan atau kantor tersebut. Nah, tugas pencatat surat ini adalah mencatat surat penting menggunakan kartu kendali, mencatat surat biasa dengan lembar pengantar surat biasa, mencatat surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia, serta menentukan kode klasifikasi, indeks surat, serta unit pengolah pada kartu kendali, kemudian mengambil kartu kendali 1 sebagai pengganti buku akidah, kemudian kartu kendali 1 diserahkan ke penata arsip, nah, dan selanjutnya menyatukan kartu kendali 2 dan 3 serta suratnya dengan penjepit kertas. Kemudian setelah disatukan diarahkan kepada pengarah surat. Nah, ini tugas dari pencatat surat tersebut. Nah, langkah berikutnya, ini kartu kendali, ya. Kartu kendali bentuknya seperti ini, ya. Ini 3 warna. Isinya sama, jadi indeks ini diisi indeks surat, kode ini diisi kode klasifikasi menurut skema atau pola klasifikasi yang digunakan di perusahaan tersebut. Kemudian ini tanggal, ya, ini diisi tanggal terima surat, nomor urut diisi nomor surat sesuai dengan urutan kartu. Nah, kemudian kartu kendali surat masuk, MK ini kode diisi apakah surat masuk atau surat keluar, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini sudah
saya berikan keterangan termasuk juga diisi para pengolah surat. Jadi kartu kendali ini digunakan juga untuk surat keluar ya. Jadi digunakan dua-duanya, surat masuk dan surat keluar, karena di sini ada kode MK, masuk dan keluar. Itu